Diundang ke nikahan mantan. Kaget banget saat lihat nama mempelai wanitanya, namaku sendiri. Ternyata ini jebakan gila karena dia hampir mati, merindukanku. Yuk absen dulu. Like, subscribe, dan komen, hadir. Di bawah sebelum kita masuk ke ceritanya ya. Hidupku, Anggita Salsabila, sebenarnya sudah cukup tenang. 6 bulan pasca putus, aku berhasil menata kembali rutinitas. Bangun, kopi, kerja, lembur, pulang, masker wajah, tidur. Tidak ada drama, tidak ada air mata, dan yang paling penting, tidak ada Rangga. Sampai hari Selasa terkutuk itu tiba. Sebuah kurir berseragam khusus masuk ke lobi kantor agensi periklanan tempatku bekerja. Dia tidak menitipkan paket di resepsionis seperti kurir paket online biasa. Dia bersikeras harus menyerahkan barang itu langsung ke tanganku. Seolah-olah isinya adalah kode nuklir negara. Atas nama Ibu Anggita Salsabila, tanyanya sopan. Saya sendiri. Mohon tanda tangan di sini. Ini dokumen sangat penting. Setelah dia pergi, aku menatap benda itu. Sebuah kotak beludru hitam dengan pita emas. Mewah, berlebihan, dan menjeritkan, orang kaya kurang kerjaan. Jantungku mencelus. Aku tahu gaya ini. Ini selera keluarga Wiratama. Dengan tangan gemetar, aku membuka kotaknya. Di dalamnya bukan bom, melainkan undangan pernikahan hardcover setebal buku tulis. Kertasnya bertekstur mahal, tintanya emas timbul. The Wedding of Rangga Wiratama S.A. Mataku menyipit. Hurufnya ditulis dengan kaligrafi yang sangat artistik, terlalu artistik sampai sulit dibaca. Huruf keduanya, A. A. Gumamku. Amelia. Pasti Amelia. Anak rekan bisnis ayah Rangga yang sejak dulu digadang-gadang sebagai menantu ideal. Cantik, lulusan luar negeri, dan punya aura bangsawan yang tidak kumiliki. Dulu, Rangga selalu menolak perjodohan itu demi aku. Tapi sekarang, yah, logis. 6 bulan adalah waktu yang cukup bagi pria patah hati untuk menjadi pragmatis dan menuruti ibunya. Wah, Anggita, itu undangan dari Pak Mantan. Shla, teman satu kubikelku yang mulutnya setajam silet, tiba-tiba sudah mencondongkan badan. Bukan, elaku cepat, berusaha menutup kotak itu. Terlambat. Shla sudah merebutnya. Gila, ini Royal Wedding abad ini. Nggi. Hotel Grand Imperium? Ballroom utama? Enggak. Hah? Hari ini? Aku ternganga. Apa? Aku merebut kembali undangan itu. Benar saja. Tanggalnya hari ini. Jam 19 waktu Indonesia Barat. Siapa orang gila yang kirim undangan di hari H? Seruku frustrasi. Mungkin nyasar? Atau mungkin? Shla menatapku prihatin. Tatapan yang paling kubenci. Mungkin dia sengaja. Nggi, biar kamu nggak punya waktu siap-siap. Biar kamu nggak datang. Darahku mendidih. Teori Shla masuk akal. Rangga, atau mungkin ibunya yang snob itu, mengirim undangan di detik terakhir hanya sebagai formalitas. Mereka ingin pamer kebahagiaan tapi tidak ingin aku benar-benar hadir merusak pemandangan. Mereka pikir aku akan menangis di pojokan. Aku mendengus, membanting undangan itu ke meja. Egoku yang sudah kubangun susah payah selama 6 bulan mendadak bangkit. Aku akan datang, kataku tegas. Serius? Mata Shla membulat. Serius? Aku akan datang, menyalami mereka, makan buffet paling mahal, lalu pulang dengan kepala tegak. Aku akan tunjukkan kalau Anggita Salsabila sudah move on 100%. Padahal, jauh di lubuk hati, lututku sudah lemas. Keputusan impulsif selalu membawa bencana. Sekarang pukul 5 sore, dan aku berdiri di depan cermin butik sewaan baju dengan perasaan campur aduk. 6 bulan lalu, Rangga memutuskanku di sebuah kafe. Tanpa hujan, tanpa pertengkaran hebat. Dia hanya menatapku dengan mata lelah dan berkata, "Kita nggak bisa lanjut, Thea. Kamu terlalu baik. Dan duniaku terlalu rumit buat kamu. Aku nggak mau kamu terluka karena keluargaku." Klasik.
Alasan, kamu terlalu baik, adalah cara halus untuk bilang, aku sudah bosan. Setelah itu, dia menghilang. Nomor diblokir. Media sosial nonaktif. Dia lenyap seperti ditelan bumi. Dan sekarang, dia muncul kembali dengan undangan pernikahan. Mbak, yakin mau pakai warna navy ini? Tanya penjaga butik, membuyarkan lamunanku. Aku menatap pantulan diriku. Dress selutut berwarna biru dongker. Sederhana, elegan, tertutup. Tidak terlalu mencolok. Yakin, Mbak. Saya nggak mau dikira mau menyaingi pengantinnya. Jawabku. Tapi ini agak kayak baju mau rapat pemegang saham. Loh, komentarnya jujur. Justru itu. Saya mau terlihat profesional. Bahwa saya datang sebagai tamu terhormat. Bukan mantan yang gagal move on. Tegasku. Aku membayar sewa baju. Lalu mampir ke salon kilat untuk blow rambut. Sambil melihat penata rambut bekerja, aku melatih senyum di cermin. Senyum sopan. Tidak terlalu lebar. Tidak terlalu sedih. Salaman tegas. Selamat ya, Rangga. Semoga bahagia. Lalu beralih ke mempelai wanita. Amelia, kamu cantik sekali. Jaga Rangga, ya. Sempurna. Namun, saat taksi online membawaku menembus kemacetan Jakarta menuju Hotel Grand Imperium, pertahananku goyah. Kenangan-kenangan kecil menyerbu. Cara Rangga tertawa, wangi parfumnya. Bagaimana dia dulu selalu menggenggam tanganku saat menyetir. Aku menepuk pipiku keras-keras. Sadar, Anggita. Dia sudah jadi suami orang dalam 2 jam lagi. Ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Datang ya. Please. Ini hidup dan mati. Dahiku berkerut. Pesan singkat tanpa nama. Apa ini dari Rangga? Hidup dan mati? Apa maksudnya? Dramatis sekali. Dasar keluarga kaya, pernikahan saja dianggap masalah hidup dan mati. Aku mengabaikan pesan itu dan kembali fokus menata hati. Aku tidak akan menangis. Satu tetes air mata pun haram hukumnya jatuh malam ini. Hotel Grand Imperium malam itu bersinar seperti istana dongeng. Lampu kristal menggantung di lobi. Mobil-mobil mewah berjejer di valet parking. Aku turun dari taksi online yang tampak sangat kumuh dibandingkan deretan sedan Jerman di sekitarnya. Aku merapikan dress biru dongkerku, menarik napas panjang, dan melangkah masuk. Aneh, lobi hotel sangat sepi. Tidak ada janur kuning. Tidak ada papan karangan bunga ucapan selamat yang biasanya berderet sampai ke jalan raya. Hanya ada satu papan penunjuk arah elektronik kecil. The Wedding. J.A. Ballroom A. Mbak Anggita Salsabila. Baru 2 langkah aku masuk. Seorang wanita dengan blazer hitam dan headset yang menempel di telinga. Khas kru wedding organizer, WO, langsung menghadangku. Wajahnya tampak panik. Keringat sebesar biji jagung menetes di pelipisnya padahal AC lobi sedingin kutub. Iya, saya. Ya Tuhan. Akhirnya. Dia berteriak. Suaranya melengking sampai satpam menoleh. Dia menekan tombol di headsetnya. Target terlihat. Ulangi. Elang sudah mendarat di lobi. Siapkan tim Alpha. Aku mundur selangkah. Hah? Target? Elang. Wanita itu, yang nama tagnya bertuliskan, Cindy, langsung mencengkeram pergelangan tanganku. Cengkeramannya kuat sekali untuk ukuran wanita bertubuh mungil. Ayo, Mbak, kita sudah telat 1 jam. Acaranya hampir mulai, dan Mbak malah baru nongol. Lewat sini, jangan lewat pintu depan, banyak wartawan. Tunggu, Mbak, saya tamu. Protesku sambil terseret langkah kakinya yang cepat. Undangan saya ada di tas. Simpan undangannya. Nggak perlu. Potong Cindy cepat. Dia menyeretku melewati koridor staf, masuk ke lift barang, dan menekan tombol lantai atas dengan brutal. Mbak, ini ada salah paham. Aku berusaha melepaskan diri. Saya cuma mantan pacar. Saya cuma mau salaman terus makan sate ayam. Cindy menatapku dengan pandangan aneh. Campuran antara kasihan dan tidak percaya. Makan sate? Mbak, tolong deh.
Jangan bercanda di saat genting begini. Ibu Arum sudah mau pingsan 3 kali nungguin Mbak. Mama Arum. Ibunya Rangga? Kenapa dia menungguku? Mungkin Tante Arum mau memastikan saya nggak bikin onar. Tanyaku ragu. Pintu lift terbuka. Kami berada di lantai ballroom, tapi di area belakang panggung. Suasananya kacau balau. Puluhan orang berlarian membawa bunga, kabel, dan nampan. Begitu melihatku, mereka semua berhenti bergerak. Itu dia, teriak salah satu dari mereka. Dalam sekejap, aku dikerubuti 5 orang sekaligus. Cek makeup. Rambutnya lepek kena angin. Retouch sekarang. Mana bajunya? Bawa bajunya. Aku merasa seperti rusa yang masuk ke kandang singa. Hei, lepasin. Saya mau pulang. Teriakku. Aku didorong masuk ke sebuah ruang rias VIP yang luasnya lebih besar dari kamar kosku. Di tengah ruangan, tergantung sebuah gaun. Bukan sembarang gaun. Itu adalah gaun pengantin paling indah yang pernah kulihat. Putih gading, bertabur kristal Swarovski yang berkilauan ditimpa lampu, dengan ekor yang panjangnya mungkin 3 meter. Ganti baju. Sekarang, perintah seorang pria melambai yang kutebak adalah kepala stylist. Gila ya? Aku menyilangkan tangan di dada. Saya tamu. Kenapa saya disuruh pakai baju pengantin? Mana pengantin aslinya? Amelia mana? Semua orang di ruangan itu saling berpandangan dengan canggung. Hening sejenak. Si stylist berdehem. Anu, Mbak Amelia berhalangan hadir. Mendadak diare. Ya, diare akut. Diare. Aku menaikkan alis. Terus kalian mau saya jadi stuntman pengantin? Kalian gila? Pernikahan macam apa ini? Pintu ruangan terbuka kasar. Mama Arum masuk. Wanita parubaya itu masih terlihat cantik dan glamor dengan kebaya emas penuh payet. Tapi wajahnya pucat pasi dan matanya bengkak seperti habis menangis semalaman. Anggita. Mama Arum setengah berlari dan langsung memelukku erat. Aroma parfum mahalnya menusuk hidungku. Syukurlah kamu datang. Nak, syukurlah. Aku kaku dipeluk mantan calon mertua yang dulu selalu menatapku sinis. Tante, ini ada apa? Kenapa saya diseret-seret? Mama Arum melepas pelukan, memegang kedua bahuku. Tangannya dingin sedingin es. Anggita, tolong Tante. Tolong Rangga. Dia butuh kamu. Rangga kenapa? Suaraku melunak. Rasa khawatir mulai merayap. Apa pesan? Hidup dan mati. Tadi benar? Rangga sakit keras. Bisik Mama Arum dramatis. Kondisinya kritis. Permintaan terakhirnya cuma satu, dia ingin melihat kamu di pelaminan bersamanya. Cuma lihat saja. Sebagai simbol. Otakku berusaha mencerna. Rangga kritis? Simbol. Tante, kalau kritis harusnya di ICU, bukan di pelaminan. Logikaku jalan. Dia keras kepala. Mama Arum mulai menangis. Air mata buayanya, atau aslinya, entahlah, melunturkan eyeliner. Dokter bilang umurnya nggak panjang. Ini mungkin malam terakhirnya. Dia sudah menunggu di altar. Dia nggak mau duduk kalau bukan kamu yang datang. Kalau kamu nolak, dia bisa lewat sekarang juga karena shock. Aku terdiam. Dadaku sesak. Bayangan Rangga yang ceria. Kini sekarat menunggu ajal di pelaminan demi melihatku? Itu terdengar gila. Tapi Rangga memang orang yang nekat. Ini cuma pura-pura, kan? Tanyaku lirih. Biar dia senang. Iya, pura-pura saja. Mama Arum mengangguk antusias. Pakai gaunnya, jalan ke sana, senyum, bikin dia semangat hidup lagi. Tolong, Anggita, nyawa anak tante ada di tangan kamu. Tekanan itu luar biasa. Aku melihat jam dinding. Sudah lewat 30 menit dari jadwal. Di luar sana, ratusan tamu menunggu. Dan di suatu tempat di luar sana, Rangga sedang sekarat. Aku menghela napas panjang, menyerah pada nasib. Oke, saya pakai. Tapi cuma buat bikin dia senang. Setelah itu saya pulang.
Tim makeover langsung menyerbuku seperti piranha. Baju Navi sederhanaku dilucuti, diganti dengan gaun berat itu. Wajahku dipoles ulang dalam kecepatan cahaya. Rambutku disanggul modern. 15 menit kemudian, aku berdiri di depan cermin. Sosok di sana bukan lagi Anggita si budak korporat. Sosok itu adalah seorang putri raja. Cantik, anggun, tapi matanya memancarkan kebingungan total. Sempurna, bisik Mama Arum. Ayo, pintu utama sudah siap. Musik orkestra terdengar megah menggema dari balik pintu jati raksasa ballroom. Jantungku berdetak begitu kencang sampai rasanya sakit. Aku berdiri sendirian di depan pintu ganda yang tertutup rapat. Mama Arum sudah lari lewat pintu samping untuk duduk di barisan depan. Aku memegang buket bunga mawar putih dengan tangan gemetar. Tarik napas, Mbak. Bisik Cindy Siweo yang berdiri di samping pintu. Jalan pelan saja. Ikuti lampu sorot. Ini gila, gumamku. Ini benar-benar gila. MC terdengar dari pengeras suara. Suaranya berat dan berwibawa. Hadirin sekalian, mohon berdiri. Mari kita sambut bidadari yang telah dinanti. Sang penyembuh hati, mempelai wanita, Anggita Salsabila. Namaku. Dia menyebut namaku. Bukan Amelia. Duar. Pintu raksasa itu terbuka perlahan secara otomatis. Cahaya putih menyilaukan langsung menyorotku. Asap dry ice mengepul di kakiku. Ribuan pasang mata menatapku. Kilatan blitz kamera wartawan buta-butakan menghajar mataku. Aku mengerjap. Berusaha menyesuaikan penglihatan. Perlahan, aku melangkah maju. Kakiku terasa seperti jeli. Karpet merah terbentang panjang menuju altar. Di sisi kanan dan kiri, para tamu berbisik-bisik. Aku bisa mendengar beberapa dari mereka. Itu Anggita? Mantannya. Cantik banget, gila. Katanya Rangga sakit parah. Aku memfokuskan pandangan ke ujung altar. Di sana, di bawah lengkungan bunga mawar putih raksasa, seorang pria berdiri. Itu Rangga. Napasku tercekat. Mama Arum tidak bohong, setidaknya tidak sepenuhnya. Rangga terlihat mengerikan. Dia kurus kering. Jas tuxedo hitam mahalnya tampak kebesaran di bahunya yang merosot. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Tulang pipinya menonjol tajam, dan ada lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Dia berdiri goyah, seolah angin sedikit saja bisa menumbangkannya. Tapi matanya, saat dia melihatku, mata yang redup itu tiba-tiba menyala. Berbinar, seolah-olah nyawanya yang sudah di ujung tenggorokan ditarik kembali masuk ke dalam tubuhnya. Dia tersenyum, senyum lemah tapi tulus yang membuat hatiku remuk. Di belakangnya, layar LED raksasa menampilkan tulisan besar, The Wedding of Rangga Anggita. Aku membeku di tengah jalan. Langkahku terhenti. Tunggu dulu. Undangan tadi inisialnya JOA. MC menyebut namaku. Layar LED menulis namaku. Rangga menatapku seolah aku adalah oksigen. Ini bukan sekadar pura-pura untuk menghibur orang sakit. Tidak ada pemeran pengganti. Tidak ada Amelia yang diare. Sejak awal, pengantinnya memang aku. Mereka menjebakku. Keluarga gila ini merencanakan pernikahan sungguhan tanpa memberitahu mempelai wanitanya. Amarah mulai naik ke kepala, bercampur dengan rasa iba melihat kondisi Rangga. Aku bingung harus melakukan apa. Lari kabur dan mempermalukan Rangga yang sekarat di depan umum? Atau maju terus dan terjebak dalam pernikahan paksa ini? Rangga mengulurkan tangannya yang gemetar ke arahku. Bibirnya bergerak tanpa suara. Tapi aku bisa membacanya dengan jelas. Anggita. Dan detik berikutnya, tubuh Rangga limbung. Semua orang menjerit. Pengantin pria pingsan, teriak seseorang. Dan aku, dengan gaun seberat 10 kilo, secara naluriah mengangkat gaun itu tinggi-tinggi dan berlari sekuat tenaga menuju altar. Bukan sebagai pengantin yang anggun, tapi sebagai wanita panik yang tidak siap menjadi janda bahkan sebelum akad nikah dimulai. Rangga. Aku menangkap tubuh Rangga tepat sedetik sebelum kepalanya menghantam lantai marmer. Beratnya mengejutkan,
Bukan karena dia berat, tapi karena betapa ringannya dia sekarang dibandingkan 6 bulan lalu. Tulang bahunya menusuk telapak tanganku melalui kain jas yang tebal. "Rangga, buka matamu!" teriakku. Keriuhan pecah. Jeritan tamu undangan, suara kursi bergeser, dan bunyi shutter kamera yang menggila menciptakan kakofoni yang memekakan telinga. "Minggir! Beri jalan!" Mama Arum menerobos kerumunan dengan kecepatan yang mustahil untuk wanita bersepatu hak tinggi 12 cm. Dia langsung berlutut di sampingku. Wajahnya pias. "Anakku! Oksigen! Mana tabung oksigen?" Beberapa kru medis yang sepertinya sudah disiagakan di belakang panggung, seolah mereka sudah memprediksi ini akan terjadi, berlari membawa tandu dan tabung oksigen portabel. Saat mereka mengangkat tubuh Rangga yang terkulai lemas ke atas tandu, aku hendak berdiri, tapi gaun sialan ini terlalu berat. Aku tersandung kainku sendiri. Seorang wartawan nekat menerobos barikade keamanan dan menyodorkan mik ke wajahku yang masih berlutut di lantai. "Mbak Anggita, apakah ini pertanda buruk? Apakah Rangga sakit karena..." Sret! Mama Arum merampas mik itu dengan beringas. Dia berdiri tegak, merapikan sanggulnya yang miring, lalu menatap ratusan tamu yang panik dengan senyum lebar yang dipaksakan, senyum seorang sosialita yang menolak dipermalukan. "Hadirin sekalian, tenang!" Suaranya menggema lewat sound system. "Putra saya, Rangga, hanya saking bahagianya. Ya, saking terharunya melihat Anggita yang begitu cantik. Aliran darahnya naik ke kepala lalu BBLRRT, pingsan. Biasa. Anak muda zaman sekarang mentalnya lemah kalau kena cinta." Aku menatap Mama Arum dengan mulut ternganga. Mental lemah? Anaknya baru saja kolaps seperti gedung tua. Dan dia bilang itu karena terharu? Resepsi kita tunda sebentar untuk pemulihan stamina mempelai pria. Silakan nikmati hidangan zupa soup dan kambing guling yang sudah tersedia di foyer. Lanjut Mama Arum ceria, seolah dia sedang mengumumkan diskon departemen store, bukan insiden medis. Tamu-tamu tampak bingung, tapi kata "kambing guling" tampaknya cukup ampuh untuk mengalihkan perhatian. "Anggita, ayo!" Mama Arum menarik lenganku kasar begitu mik dimatikan. Wajah cerianya lenyap, berganti kepanikan murni. "Ikut ke ruang VVIP sekarang. Kita harus bereskan kekacauan ini." Aku ditarik paksa, setengah berlari menyeret gaun pengantin di belakang tandu Rangga yang dilarikan keluar dari ballroom. Pintu tertutup di belakang kami, meredam suara musik jazz yang mulai dimainkan untuk menenangkan massa. Ruang VVIP itu disulap menjadi ruang rawat darurat mini. Rangga terbaring di sofa panjang bludru, kemejanya sudah dibuka kancing atasnya, dan masker oksigen menempel di wajahnya. Seorang dokter tua sedang memeriksa denyut nadinya dengan wajah serius. Aku berdiri di pojok ruangan, memeluk diriku sendiri. Rasa kaget perlahan berganti menjadi amarah yang dingin. "Jelaskan," kataku tajam. Mama Arum, yang sedang mengipasi Rangga dengan undangan pernikahan hardcover, menoleh. "Anggita, sayang. Jangan panggil sayang. Jelaskan kenapa nama saya ada di layar LED itu. Jelaskan kenapa kalian menjebak saya di pernikahan ini. Jelaskan kenapa Rangga terlihat seperti mayat hidup." Suaraku naik 1 oktav di kalimat terakhir. Dokter itu melepas stetoskopnya dan menatapku. "Anda Nona Anggita?" "Ya." "Perkenalkan, saya Dr. Bambang, spesialis jantung dan penyakit dalam keluarga Wiratama. Saudara Rangga menderita Takotsubo cardiomyopati." Aku mengernyit. "Tako apa?" "Sindrom patah hati," jawab Dokter Bambang datar. "Ini kondisi medis nyata, Nona. Stres emosional yang ekstrim menyebabkan ventrikel kiri jantung melemah. Gejalanya mirip serangan jantung. Sesak napas, nyeri dada, pingsan." Aku terdiam. Itu terdengar konyol, tapi wajah dokter itu tidak sedang melawak. "Sejak kalian berpisah 6 bulan lalu," Mama Arum menyela, suaranya bergetar. "Rangga berhenti berfungsi. Dia tidak makan kalau tidak dipaksa. Dia tidak tidur. Dia bekerja 20 jam sehari untuk melupakan kamu. 2 minggu lalu, dia kolaps di kantor. Dokter bilang,
Kalau dia terus begini, jantungnya akan menyerah. Mama Arum mendekatiku, menggenggam tanganku erat. Matanya basah. Setiap dia mengigau dalam tidurnya, dia cuma panggil nama kamu, Thea. Anggita, maafin aku. Anggita, jangan pergi. Tante nggak tahan liatnya. Jadi tante bikin pernikahan palsu? Tanyaku tak percaya. Bukan palsu, bantah Mama Arum. Tante pikir kalau tante bisa bawa kamu ke sini, dan langsung nikahkan kalian, Rangga akan punya alasan untuk hidup lagi. Tante putus asa. Anggita. Tante takut anak tante mati konyol cuma gara-gara cinta. Tapi ini gila, Tan. Tante mempermainkan hidup saya juga. Saya bukan obat yang bisa diresepkan seenaknya. Aku tahu, aku salah. Mama Arum terisak. Bahunya berguncang hebat. Tapi lihat dia, Thea. Lihat Rangga. Aku menoleh ke arah sofa. Rangga mulai bergerak. Matanya terbuka perlahan, mengerjap lemah. Dia melepas masker oksigennya dengan tangan gemetar. "Ma?" panggilnya lirih. Mama Arum dan aku bergegas mendekat. Mata Rangga menyapu ruangan, lalu berhenti padaku. Dia terbelalak sejenak. Lalu wajahnya berubah menjadi ekspresi horor dan malu yang luar biasa. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Ya Tuhan!" desis Rangga dari balik telapak tangannya. "Mama benar-benar melakukannya? Mama benar-benar menculik Anggita?" "Bukan menculik, mengundang." Koreksi Mama Arum defensif. Rangga menurunkan tangannya. Matanya yang cekung menatapku penuh penyesalan. "Anggita, pergi. Pergi dari sini sekarang." Aku terpaku mendengar pengusiran itu. "Apa?" Rangga berusaha duduk, tapi Dokter Bambang menahannya. Rangga menepis tangan dokter itu dengan sisa tenaganya. Dia menatapku tajam, tapi ada kerapuhan di sana. "Maafkan kegilaan ibuku," kata Rangga. Napasnya terengah. "Aku nggak tahu dia merencanakan resepsi. Aku cuma dikasih obat tidur tadi sore, dan bangun-bangun sudah dipakaikan jas. Aku pikir aku mimpi waktu lihat kamu di altar." Dia menoleh ke ibunya dengan tatapan marah. "Ma, hentikan ini. Anggita bukan barang. Suruh sopir antar dia pulang." "Nggak bisa," seru Mama Arum panik. "Di luar ada 1000 tamu. Ada kolega bisnis Papa. Ada wartawan. Kalau Anggita pulang sekarang, saham perusahaan bisa anjlok. Kita akan jadi bahan tertawaan se-Indonesia." "Aku nggak peduli saham," bentak Rangga. Lalu terbatuk-batuk hebat sampai wajahnya merah padam. Dia memegangi dadanya, meringis kesakitan. "Rangga!" Aku refleks memegang bahunya, mengusap punggungnya. Tulang punggungnya terasa begitu menonjol. Ya Tuhan, dia benar-benar hancur. Pria yang dulu gagah dan percaya diri ini sekarang seperti kerangka yang dibalut kulit. Dan yang paling menyedihkan, dia hancur karena aku. Atau tepatnya, karena kehilangan aku. Rasa bersalah, iba, dan sisa-sisa cinta yang belum tuntas berperang di kepalaku. Aku tidak bisa meninggalkannya dalam kondisi begini. Tapi aku juga tidak mau dinikahi secara paksa. Aku menarik napas panjang. Jiwa manajer proyekku mengambil alih. Aku butuh solusi win-win. "Cukup," teriakku, menghentikan perdebatan ibu dan anak itu. Semua menatapku. "Saya nggak akan menikah malam ini," kataku tegas. Mama Arum hendak protes, tapi aku mengangkat tangan. "Dengar dulu, tidak ada pernikahan legal. Tidak ada penghulu. Saya nggak mau nikah karena kasihan." Bahu Rangga merosot. Dia tampak kecewa tapi mengangguk pasrah. "Aku ngerti. Pergilah." "Tapi," lanjutku lantang, "saya juga nggak akan pergi malam ini." Rangga mendongak. Bingung. "Lihat kekacauan di luar sana. Kalau saya keluar sekarang, reputasi kalian hancur, dan kamu." Aku menunjuk dada Rangga. "Kamu mungkin beneran mati jantungan karena stres." Aku menatap Mama Arum. "Kita buat kesepakatan. Saya akan keluar ke sana, bergandengan tangan sama Rangga.
Kita umumkan bahwa karena kondisi kesehatan Rangga yang drop, akad nikah ditunda. Tapi apa? Tanya Mama Arum penuh harap. Tapi pertunangan tetap berjalan. Malam ini kita rayakan pertunangan saja. Saya akan tinggal sama Rangga, merawat dia sampai sembuh total, sampai dia bukan lagi mayat hidup kayak gini. Anggap saja saya perawat pribadi merangkap tunangan pura-pura. Berapa lama? Tanya Rangga parau. Sampai kamu sehat. Sampai berat badanmu normal. Dan jantungmu nggak mau meledak lagi. Setelah itu, kita bahas lagi mau lanjut atau bubar. Deal? Mama Arum langsung bersorak. Deal. Sangat deal. Rangga menatapku lekat. Ada keraguan di matanya. Kamu nggak perlu melakukan ini, Thea. Ini beban buat kamu. Anggap saja aku lagi beramal. Jawabku ketus, berusaha menutupi fakta bahwa kakiku lemas hanya karena ditatap olehnya. Lagi pula, aku nggak mau dihantui arwah penasaran mantan pacar. Rangga terdiam sejenak, lalu sudut bibirnya terangkat sedikit. Sangat sedikit. Oke. Terima kasih, Anggita. Jangan terima kasih dulu. Kamu belum tahu seberapa galaknya aku kalau jadi suster. Setelah sandiwara singkat di panggung, di mana kami melambaikan tangan, memotong kue, tanpa ciuman, dan aku tersenyum palsu ke ratusan kamera, kami akhirnya kabur. Bukan ke kamar honeymoon suite di hotel yang pasti sudah ditaburi kelopak mawar norak, melainkan ke penthouse pribadi Rangga di pusat kota. Mama Arum setuju, dengan berat hati, untuk membiarkan kami berdua saja agar Rangga bisa istirahat total. Pukul 11 malam. Pintu penthouse tertutup. Keheningan yang canggung menyelimuti kami. Apartemen Rangga luas, modern, didominasi warna abu-abu dan hitam. Tapi suasananya suram. Tirai tertutup rapat. Ada tumpukan kotak makanan instan yang belum dibuka di meja makan, dan udara terasa apek. Ini bukan rumah. Ini gua pertapaan. Rangga, yang sudah melepas jas dan dasinya, berjalan tertatih menuju sofa. Dia duduk dengan napas berat. Kamar tamu di sebelah kiri, katanya tanpa melihatku. Kuncinya rusak, tapi aku nggak akan masuk. Tenang aja. Aku masih memakai gaun pengantin raksasa itu. Rasanya konyol berdiri di ruang tamu minimalis dengan baju seharga mobil. Aku butuh baju ganti, kataku. Di lemari kamarku ada hoodie dan celana training. Ambil aja. Bajumu yang tadi ketinggalan di hotel. Aku masuk ke kamar utama. Keadaannya lebih parah. Sprei berantakan. Botol obat bertebaran di nakas. Di dinding, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku sesak. Foto kami berdua saat liburan di Bali setahun lalu. Dicetak besar dan digantung tepat di depan tempat tidur. Jadi ini yang dia lihat setiap bangun tidur? Aku mengambil kaos oblong raksasa dan celana pendek dari lemarinya. Lalu berganti pakaian di kamar mandi. Saat aku keluar, aku menemukan Rangga masih di sofa, tertidur dengan posisi duduk. Wajahnya berkeringat dingin. Hei, aku mengguncang bahunya pelan. Jangan tidur di sini. Pindah ke kasur. Rangga membuka mata. Linglung. Dia mencoba berdiri, tapi kakinya goyah. Tubuhnya oleng ke arahku. Aku menahannya. Berat tubuhnya bertumpu padaku. Aroma tubuhnya, campuran mask mahal dan bau obat-obatan, menguar. Maaf, gumamnya. Kepalaku pusing. Jangan banyak omong. Rangkul pundakku. Aku memapahnya ke kamar. Dia benar-benar lemah. Bagaimana mungkin pria yang dulu sanggup menggendongku sambil berlari di pantai sekarang berjalan 10 meter saja tidak kuat? Aku membaringkannya di kasur. Dia tampak begitu kecil di tempat tidur king size itu. Aku menarik selimut sampai ke dadanya. Anggita? Bisiknya saat aku hendak beranjak. Apa? Kenapa kamu datang? Pertanyaan itu menahanku. Aku memunggunginya, menatap kegelapan kamar. Karena aku diundang. Kamu tahu bukan itu maksudku. Aku menghela napas. Karena kamu bodoh. Karena kamu hampir mati konyol. Dan karena aku menelan ludah.
Karena aku marah kamu mutusin aku dengan alasan klise. Padahal ternyata kamu yang hancur sendirian. Hening. Hanya suara AC yang berdengung. Aku takut, Thea. Suaranya terdengar pecah. Waktu itu bisnis papa diambang kebangkrutan. Banyak hutang. Musuh di mana-mana. Aku nggak mau kamu terseret. Aku pikir kalau aku lepasin kamu bakal dapat cowok yang hidupnya lebih stabil. Yang nggak bikin kamu pusing. Aku berbalik. Rangga menatap langit-langit dengan mata berkaca-kaca. Dasar sok tahu. Omelku pelan. Aku duduk di tepi ranjang. Lain kali, kalau mau ngambil keputusan soal hidupku, tanya aku dulu. Jangan mutusin sepihak kayak pahlawan kesiangan. Rangga menoleh, menatapku. Tangannya bergerak perlahan di atas spray. Seolah ingin menyentuh tanganku tapi takut. Sekarang kamu di sini. Terjebak sama orang sakit. Anggap aja hukuman buat kamu, kataku. Lalu berdiri. Tidur. Besok pagi aku bangunin jam 6. Kita mulai program penyembuhan. Dan awas kalau kamu ngebantah. Galak, komentarnya. Tapi kali ini ada senyum tipis di wajahnya. Senyum yang sedikit lebih hidup dari sebelumnya. Bagus kalau kamu sadar. Selamat malam, Rangga. Aku mematikan lampu dan keluar kamar. Begitu pintu tertutup, aku bersandar di baliknya. Kakiku lemas lagi. Jantungku berdebar kencang bukan main. Ini akan menjadi minggu-minggu yang sangat panjang. 3 hari berlalu, dan aku resmi bermetamorfosis menjadi diktator di apartemen ini. Rangga, letakkan kopi itu. Rangga yang sedang mengendap-endap ke dapur sambil memegang muk langsung membeku. Dia menatapku dengan wajah memelas. Cuma 1 SIP. Thea, kepalaku sakit kalau nggak kena kafein. Dokter Bambang bilang, no kopi, no alkohol, no begadang. Kamu mau mati atau mau sembuh? Aku merampas gelas itu dan menuangkan isinya ke wastafel tanpa ampun. Rangga mendesah frustrasi, menyandarkan kepalanya di meja makan. Kamu kejam. Dulu kamu manis. Dulu kamu sehat. Sekarang kamu pasien. Balasku sambil menyodorkan mangkuk berisi oatmeal hambar dan potongan buah. Makan. Habiskan. Dinamika kami berubah drastis. Rasa canggung di malam pertama perlahan menguap, digantikan oleh rutinitas, suster galak dan pasien bandel. Aku mengambil cuti 2 minggu dari kantor, dengan alasan urusan keluarga mendesak, yang tidak sepenuhnya bohong, untuk fokus mengurus bayi besar ini. Pagi itu, ponselku meledak oleh notifikasi. Aku membuka Instagram. Akun gosip lambe_pernikahan memposting foto kami di altar kemarin lusa. Caption, pernikahan Sultan Wiratama ditunda. Mempelai pria drop karena kelelahan persiapan. Tapi lihat tatapan cintanya. So sweet. Netizen doakan cepat sembuh ya. Komentarnya beragam. Ada yang mendoakan, ada yang nyinyir, drama banget orang kaya, dan ada yang memuji kecantikanku. Terima kasih, makeup artis mahal. Ada apa? Tanya Rangga sambil mengunyah oatmeal dengan wajah tersiksa. Netizen butuh asupan. Mama kamu baru aja nelpon. Katanya kita harus posting sesuatu biar saham perusahaan stabil. Gosip kalau kamu sekarat bikin investor panik. Rangga memutar bola mata. Aku benci media sosial. Sini. Aku pindah duduk di sebelahnya. Senyum dikit. Aku mengangkat ponsel, membidik kamera selfie. Rangga yang masih memakai piyama berantakan terlihat enggan. Tapi dia mendekatkan wajahnya ke wajahku. 1, 2, 3, cheese. Cekrek. Di layar, terlihat aku yang tersenyum cerah dan Rangga yang tersenyum tipis. Wajahnya masih agak pucat tapi matanya menatap ke arah kamera dengan lembut. Tanpa sadar, kepalanya sedikit bersandar ke bahuku di foto itu. Terlihat intim. Bagus, komentarku, berusaha mengabaikan debaran aneh di dada. Aku post ya. Caption, sarapan sehat buat kesayangan yang lagi recovery. Doakan cepat pulih ya, guys. Kesayangan? Goda Rangga. Alisnya terangkat sebelah. Itu Copi Uriting, Tuan CEO.
Pencitraan. Elakku, wajahku memanas. Tiba-tiba, bel apartemen berbunyi. Aku mengerutkan kening. Siapa? Mama kamu. Rangga menggeleng. Mama biasanya langsung masuk. Dia tahu kode pintunya. Aku berjalan ke pintu depan, mengintip lewat lubang kamera. Di luar sana, berdiri seorang wanita tinggi semampai, dengan rambut brunette bergelombang dan kacamata hitam yang dinaikkan ke kepala. Dia membawa keranjang buah yang sangat besar. Aku mengenal wajah itu. Itu Amelia. Wanita yang, seharusnya, ada di undangan inisial A. Aku menoleh ke Rangga yang masih asyik dengan oatmeal-nya. Jul, ada tamu. Siapa? Mantan calon jodohmu. Dan sepertinya dia mau memeriksa apakah kamu beneran sakit atau cuma menghindari dia. Rangga tersedak oatmeal-nya. Amelia? Mati aku. Aku tersenyum miring. Tenang, sayang. Biar tunanganmu ini yang hadapi. Aku membuka pintu lebar-lebar. Saatnya berakting lagi. Amelia melangkah masuk ke apartemen Rangga dengan gaya seperti model yang sedang berjalan di catwalk. Hak sepatunya beradu nyaring dengan lantai marmer. Dia melepas kacamata hitamnya, menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu beralih ke Rangga yang tampak ingin menghilang di telan sofa. Jadi ini pengantin viral itu? Tanya Amelia. Suaranya berat dan serak-serak basah. Tipe suara yang mengintimidasi. Aku menegakkan punggung, memasang mode suster galak, merangkap tunangan protektif. Ya. Saya Anggita. Tunangannya. Ada perlu apa ya, Mbak? Rangga berdehem canggung. Amel, kenalkan, ini. Aku tahu siapa dia, potong Amelia. Dia meletakkan keranjang buah raksasa itu di meja makan. Kamu menyebut namanya setiap kali kita dipaksa makan malam bareng sama orang tua kita. Anggita suka makanan ini. Anggita nggak suka tempat berisik. Anggita alergi udang. Kupingku sampai panas. Tahu nggak? Aku tertegun. Rangga menunduk. Telinganya memerah. Amelia berbalik menatapku. Lalu tiba-tiba wajah angkuhnya runtuh. Dia tersenyum lebar. Akhirnya. Gila ya? Butuh waktu 6 bulan dan 1 serangan jantung buat kalian bersatu lagi? Lamban banget. Hah? Aku melongo. Mbak nggak marah. Marah. Amelia tertawa renyah. Dia menarik kursi makan dan duduk santai. Hani, aku ini korban perjodohan juga. Aku punya pacar, musisi underground. Tapi papa nggak setuju. Jadi aku dan Rangga punya kesepakatan rahasia. Kita pura-pura nurut sama orang tua, tapi di belakang mereka, kita cuma ngopi sambil curhat soal pacar masing-masing. Aku menoleh ke Rangga. Kamu nggak pernah cerita soal ini. Kamu keburu ngeblok nomor aku. Gumam Rangga pelan. Amelia mencomot sebuah apel dari keranjang. Dengar ya, Anggita. Rangga ini bucin akut. Waktu dia mutusin kamu, dia nelpon aku jam 3 pagi sambil nangis-nangis kayak anak SMP. Katanya dia merasa gagal jadi laki-laki karena bisnisnya lagi goyah. Dia takut kamu hidup susah kalau sama dia. Drama banget, kan? Aku terdiam mencerna informasi itu. Jadi selama ini aku cemburu buta pada hantu? Dan Rangga si CEO dingin itu menangis jam 3 pagi? Nah, Amelia berdiri lagi. Menepuk bahu Rangga keras-keras sampai Rangga meringis. Cepat sembuh, bro. Jangan mati dulu. Kalau lo mati, gue bakal dijodohin sama anak pemilik tambang batu bara yang giginya emas semua. Gue butuh lo sebagai tameng. Dia beralih padaku, mengedipkan sebelah mata. Titip dia ya, Thea. Kalau dia macem-macem, telepon gue. Kita sikat bareng. Setelah Amelia pergi, keheningan di apartemen terasa berbeda. Lebih ringan. Beban asumsi yang selama ini kupikul, bahwa Rangga selingkuh atau berpaling ke wanita yang lebih setara, lenyap seketika. Jadi, aku melipat tangan di dada. Menatap Rangga yang masih salah tingkah. Nangis jam 3 pagi. Rangga menarik selimut sampai menutupi separuh wajahnya. Amel itu pembual.
Jangan percaya. Aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, aku merasa dinding es di hatiku mulai meleleh. Seminggu berlalu. Kesehatan Rangga membaik dengan pesat. Pucat di wajahnya mulai berganti rona segar. Dan berat badannya naik 2 kilo berkat program pemaksaan makan yang kuterapkan. Masalah barunya adalah, dia bosan setengah mati. "Ta, aku mau ke kantor," rengeknya di suatu sore, saat aku sedang mengecek email kerjaku di sofa. "Nggak boleh. Dokter bilang istirahat total 2 minggu. Aku bisa gila kalau cuma liatin tembok apartemen. Aku butuh udara segar. Aku butuh melihat aspal." Aku menatapnya. Dia memang terlihat seperti singa yang dikurung di kandang hamster. Kasihan juga. Lagi pula, terapi bukan cuma soal fisik, tapi juga mental. Kebahagiaan adalah obat terbaik, kan? "Oke," kataku sambil menutup laptop. "Kita keluar." Mata Rangga berbinar. "Serius? Kemana?" "Biar aku suruh supir siapin mobil." "Nggak usah panggil supir. Nanti mama kamu tahu terus ngirim pasukan pengawal. Kita kabur." 15 menit kemudian, kami sudah berada di dalam taksi online. Rangga tidak memakai setelan jas mahalnya, melainkan hoodie abu-abu kebesaran dan celana jeans, dengan topi baseball menutupi sebagian wajahnya. Aku juga tampil santai dengan kaos dan cardigan. "Kita mau kemana?" tanya Rangga antusias. "Tempat favoritmu dulu. Sebelum kamu jadi sok sibuk dan sok kaya." Taksi berhenti di sebuah kawasan kuliner kaki lima di pinggir Jakarta Selatan. Asap sate mengepul, aroma bumbu kacang dan jagung bakar memenuhi udara. Suara pengamen jalanan bersahutan dengan denting sendok di mangkuk. Rangga turun dari mobil dan menarik napas panjang, seolah menghirup aroma surga. "Gila, sate Taichan Bang Ocit. Aku nggak makan ini 2 tahun. Ayo, ajakku." Kami duduk di bangku plastik reot. Rangga memesan 50 tusuk sate, yang kutawar jadi 20 saja demi perutnya, dan es teh manis. Tidak ada table manner, tidak ada pembicaraan soal saham. Malam itu, aku melihat sisi Rangga yang sudah lama hilang. Rangga yang tertawa lepas saat kecipratan sambal. Rangga yang ikut bernyanyi pelan saat pengamen membawakan lagu Sheila on 7. Rangga yang matanya menyipit membentuk bulan sabit saat tersenyum padaku. "Enak banget," desahnya puas setelah menghabiskan sate terakhir. "Jauh lebih enak dari foie gras di hotel kemarin. Karena di sini kamu nggak perlu jaim," sahutku sambil mengelap tisu ke sudut bibirnya yang belepotan. Gerakanku terhenti. Wajah kami sangat dekat. Rangga menatapku lekat. Suara riuh rendah di sekitar kami seolah memudar. "Ta," bisiknya. "Ya. Terima kasih sudah ngajak aku kabur. Aku lupa rasanya jadi manusia biasa." "Sama-sama," jawabku. Suaraku sedikit gemetar. Tanganku masih di pipinya. Kulitnya hangat. Rangga memiringkan wajahnya sedikit, mendekat ke telapak tanganku. Matanya turun ke bibirku. Jantungku berdebar kencang, menabuh gendang perang di dada. Apakah ini saatnya? Di warung tenda, diiringi lagu dan dari pengamen sumbang, tiba-tiba, ponsel Rangga berbunyi nyaring. Nada dering khusus. "Mama Caling." Momen itu pecah berkeping-keping. Rangga menjauhkan wajahnya sambil menghela napas panjang. "Panjang umur," gerutunya. Aku tertawa canggung, menarik tanganku. "Angkat gih. Nanti Tante Arum kirim tim SAR." Meski momen itu berlalu, ada sesuatu yang berubah malam itu. Kami bukan lagi sekadar mantan yang terjebak kontrak. Kami adalah 2 orang yang sedang jatuh cinta. Lagi. Hari ke-10. Jadwal check-up rutin dengan Dokter Bambang. Mama Arum tidak bisa ikut karena sedang arisan berlian. Prioritas, tentu saja. Jadi aku yang menemani Rangga ke rumah sakit. Rangga sedang menjalani tes EKG di ruangan lain. Aku duduk di ruang konsultasi Dokter Bambang, menunggu hasilnya. Dokter Bambang masuk sambil membaca berkas. Wajahnya terlihat puas. Luar biasa. Progresnya sangat cepat. Jantungnya sudah stabil.
Ritmenya normal. Stres levelnya turun drastis. Syukurlah. Aku mengelus dada lega. Berarti dia sudah nggak kritis lagi ya, Dok? Dokter Bambang tertawa kecil. Lalu buru-buru menutup mulutnya. Dia menatapku dengan tatapan jenaka. Mbak Anggita, sebenarnya, Rangga itu memang sakit. Takut subonya nyata. Tapi kata, kritis, dan hampir mati. Itu mungkin sedikit bumbu penyedap dari Ibu Arum. Aku mengerutkan kening. Maksud dokter? Secara medis, kondisi Rangga waktu itu memang drop parah karena dehidrasi dan kurang tidur. Tapi tidak sampai tahap life threatening yang butuh penanganan ICU, apalagi pernikahan darurat. Jelas dokter Bambang sambil membetulkan letak kacamatanya. Ibu Arum meminta saya sedikit mendramatisir diagnosa di depan Mbak waktu malam resepsi itu. Katanya biar Mbak mau merawat Rangga. Rahangku jatuh. Jadi, drama dia sekarat di altar itu. Itu kombinasi gula darah rendah karena dia mogok makan 2 hari, dan serangan panik. Bukan serangan jantung mematikan. Darahku mendesir naik ke ubun-ubun. Keluarga Wiratama dan bakat akting mereka benar-benar layak dapat piala Oscar. Mama Arum memanipulasi rasa bersalahku. Dia membuatku berpikir nyawa anaknya ada di tanganku. Pintu terbuka. Rangga masuk sambil mengancingkan kemejanya. Dia terlihat segar bugar. Gimana hasilnya, Dok? Aku udah boleh ngopi belum? Aku menatap Rangga. Dia tidak tahu apa-apa. Dia benar-benar mengira dirinya sakit parah waktu itu. Aku melihat senyum polosnya. Dan amarahku perlahan surut. Ya, aku ditipu. Tapi kalau aku tidak ditipu, aku tidak akan ada di sini. Aku tidak akan tahu kalau Rangga masih mencintaiku. Aku tidak akan melihatnya sembuh. Mbak Anggita? Panggil dokter Bambang. Tanpa khawatir melihat ekspresiku. Aku menarik napas panjang. Lalu tersenyum miring. Hasilnya bagus. Dok, tapi tolong bilang ke pasien ini. Dia masih harus di bawah pengawasan saya seminggu lagi. Dan bilang ke ibunya. Saya minta bonus tas Hermes sebagai biaya jasa perawat. Dokter Bambang terkekeh mengerti. Siap, Mbak. Rangga menatap kami bingung. Kalian ngomongin apa sih? Aku beneran boleh ngopi nggak? Nggak, jawabku tegas. Menggandeng lengannya keluar. Ayo pulang. Kamu harus bayar utang nyawa sama aku. Utang nyawa apa lagi? Nanti kamu tahu. Aku memutuskan menyimpan rahasia ini. Biarlah ini jadi senjataku untuk menghadapi Mama Arum nanti. Malam terakhir sebelum kontrak perawatku selesai. Besok, menurut perjanjian, aku harus kembali ke kos dan Rangga kembali ke kehidupannya. Hujan deras mengguyur Jakarta, menciptakan suara gemuruh yang menenangkan di jendela apartemen lantai 40. Listrik tiba-tiba padam, hal langka di apartemen mewah. Tapi genset butuh waktu beberapa detik untuk menyala. Dalam kegelapan singkat itu, kami duduk di karpet ruang tengah, ditemani 2 gelas coklat panas. Besok kamu pulang, kata Rangga. Itu bukan pertanyaan, tapi pernyataan yang berat. Iya, tugasku selesai. Kamu sudah sehat, pipi kamu sudah tembem lagi. Jawabku, berusaha terdengar ceria meski hatiku nyeri. Rangga meletakkan gelasnya. Dia memeluk lutut, menatap nyala lilin aromaterapi yang baru kunyalakan. Thea, aku mau minta maaf. Bukan soal pernikahan kemarin, tapi soal 6 bulan lalu. Aku menoleh. Wajahnya serius. Waktu itu, perusahaan papa kena audit besar-besaran. Aset dibekukan. Aku stres berat. Aku merasa kerdil. Rangga memulai ceritanya. Suaranya rendah. Aku melihat kamu, wanita mandiri, karir bagus, hidup tenang. Aku merasa nggak pantas nyeret kamu ke dalam lumpur kebangkrutan keluargaku. Aku pikir, kalau aku lepasin kamu bakal cari laki-laki lain yang lebih stabil, yang nggak bikin kamu deg-degan dikejar debt collector. Kamu bodoh, bisikku. Kamu pikir aku cewek matre yang cuma mau sama kamu pas senang doang. Bukan itu. Aku cuma insecure. Harga diriku hancur. Thea,
Aku nggak mau kamu lihat aku gagal. Jadi aku pilih nyakitin kamu biar kamu benci aku, daripada kamu kasihan sama aku. Dan hasilnya? Tanyaku. Hasilnya aku hancur sendiri. Aku sadar, uang bisa dicari lagi, perusahaan bisa dibangun lagi. Tapi kamu, nggak ada duplikatnya. Rangga menatapku. Matanya basah memantulkan cahaya lilin. Aku kangen kamu setiap detik. Thea. Sampai rasanya sakit secara fisik. Air mataku menetes tanpa izin. Mendengar pengakuan itu, benteng pertahananku runtuh total. Dia tidak meninggalkanku karena tidak cinta. Dia meninggalkanku karena dia terlalu mencintaiku dengan cara yang salah. Jangan pernah lakuin itu lagi, kataku terisak. Jangan pernah sok jadi pahlawan dengan ngorbanin perasaan kita. Rangga bergeser mendekat. Tangannya menghapus air mataku. Nggak akan. Aku janji. Wajah kami mendekat. Kali ini tidak ada dering telepon Mama Arum. Tidak ada gangguan. Rangga menciumku lembut. Ciuman yang rasanya seperti pulang ke rumah setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Rasanya asin karena air mata. Tapi manis karena rindu yang terbayar. Aku sayang kamu, Anggita. Bisiknya di keningku. Aku juga sayang kamu, Rangga Bodoh Wiratama. Malam itu kami habiskan dengan bercerita sampai pagi, menertawakan kebodohan kami sendiri, dan menyusun puing-puing hubungan kami yang sempat berantakan. Pagi datang terlalu cepat. Matahari bersinar terik, seolah mengejek suasana hatiku yang mendung. Koperku sudah rapi di depan pintu. Sesuai kesepakatan awal dengan Mama Arum dan Rangga, 2 minggu dirawat. Setelah sembuh, Anggita bebas. Meski semalam kami sudah saling mengakui perasaan, ada satu hal ganjal yang belum selesai. Status kami. Di mata publik, kami adalah tunangan. Di mata hukum, kami orang asing. Di mata hati, kami saling memiliki. Tapi Rangga tidak menahanku. Dia berdiri di dekat pintu, tangannya dimasukkan ke saku celana. Dia tampak sehat, tampan, dan gagah. Jauh berbeda dari mayat hidup yang kutemui di altar 2 minggu lalu. Supir sudah siap di bawah. Katanya tenang. Terlalu tenang. Aku merasa kecewa. Setelah ciuman semalam, dia membiarkanku pergi begitu saja? Oke, jawabku singkat. Jaga kesehatan. Jangan lupa makan. Jangan kebanyakan kopi. Siap, suster. Dia tersenyum tipis. Aku menunggu. Menunggu dia bilang, jangan pergi. Atau, menikahlah denganku sungguhan sekarang juga. Tapi Rangga hanya diam. Dia membukakan pintu untukku. Aku menyeret koperku keluar dengan langkah berat. Saat aku berpapasan dengannya di ambang pintu, Rangga menahan lenganku sebentar. Jantungku melonjak. Ini dia. Dia akan melamarku. Thea. Katanya lembut. Ya. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawaku. 2 kali. Aku menatap matanya. Ada ketegasan di sana. Dulu aku melepaskanmu karena rasa takut. Sekarang, aku melepaskanmu karena rasa hormat. Lanjutnya. Aku nggak mau kamu terjebak dalam pernikahan paksa atau pertunangan sandiwara ini. Kamu berhak memilih hidupmu sendiri, tanpa tekanan dari mamaku atau rasa kasihan padaku. Aku tertegun. Dia benar-benar sudah dewasa. Dia memberiku pilihan. Dia memberiku kebebasan. Kalau kita memang berjodoh, kata Rangga, melepaskan tangannya dari lenganku, kita akan bertemu lagi di titik yang tepat. Dengan cara yang benar. Bukan drama. Mataku memanas. Ini menyakitkan, tapi juga melegakan. Rangga ingin memulainya dari nol. Dengan benar. Oke, suaraku serak. Sampai ketemu lagi, Rangga. Hati-hati di jalan, Anggita. Aku berjalan menuju lift tanpa menoleh lagi. Pintu lift tertutup, memisahkan kami. Di dalam taksi yang membawaku kembali ke kosan sempitku, aku menangis. Bukan tangis sedih, tapi tangis haru. Mantan pacarku yang dulu insecure dan lari dari masalah, kini berani melepaskanku demi harga diriku. Tapi tunggu dulu.
Aku menghapus air mata dan menatap jalanan Jakarta yang macet. Kalau dia mau mulai dengan cara yang benar, gumamku pada diri sendiri. Berarti dia harus ngejar aku lagi, dong? Mulai dari PDKT lagi. Senyum licik terbit di bibirku. Awas kamu, Rangga. Aku bakal jadi cewek paling jual mahal se-Jakarta Raya. Siapkan mentalmu. Ponselku bergetar. Satu pesan masuk dari Rangga. Baru 5 menit kamu pergi. Apartemen ini rasanya sepi kayak kuburan. Boleh nggak aku mulai PDKT-nya nanti sore? Aku jemput jam 7. Aku tertawa lepas. Antre ya, Mas. Jadwalku padat. Aku mengetik balasan itu. Tapi dalam hati aku tahu, aku akan kosongkan jadwalku jam 7 nanti. Kembali ke kamar kos berukuran 4x4 meter setelah 2 minggu tinggal di penthouse mewah terasa seperti culture shock. Kasurku terasa keras, air keran tidak langsung hangat, dan tidak ada Rangga yang merengek minta kopi di pagi hari. Tapi, ada rasa damai yang aneh. Jadi, status lo sekarang apa? Tanya Shla sambil mengunyah keripik pedas di meja kerjaku. Janda kembang? Tunangan gantung? Atau perawat purna tugas? Aku memutar bola mata sambil mengetik laporan bulanan. Status gue adalah wanita merdeka yang sedang didekati ulang oleh mantan pacarnya. Didekati ulang? Maksudnya PDKT dari nol. Yap. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Bukan dari WhatsApp, tapi notifikasi aplikasi ojek online. Pesanan makanan Anda sedang diantar. Gue nggak pesen makan. Gumamku bingung. 5 menit kemudian, office boy masuk membawa bungkusan bubur ayam. Di kantong plastiknya tertempel sticky note kuning dengan tulisan tangan yang sangat rapi. Terlalu rapi untuk tulisan dokter, tapi jelas tulisan Rangga. Bubur ayam cikini. Tanpa kacang, kerupuk dipisah, sambal sedikit. Selamat sarapan, Anggita. Semangat kerjanya. J. Aku tersenyum simpul. Dia ingat detail kecil itu. Dulu, saat kami masih pacaran, Rangga sering lupa kalau aku benci kacang di bubur. Sekarang, dia mengingatnya. Sore harinya, saat jam pulang kantor, sebuah mobil berhenti di lobi. Bukan sedan hitam mewah dengan supir berseragam, melainkan sebuah SUV keluarga biasa berwarna abu-abu. Kaca jendela turun, menampilkan wajah Rangga yang segar. Dia tidak memakai jas, hanya kemeja flanel yang digulung sampai siku. Sore, Nona. Sapanya. Boleh numpang antar pulang? Tarifnya murah, cuma senyum manis. Teman-teman kantor bersuit-suit heboh. Wajahku memanas. Kamu sewa mobil siapa? Tanyaku saat masuk ke dalam. Ini mobil operasional kantor yang paling jarang dipakai. Biar nggak mencolok. Jawabnya sambil menyalakan mesin. Aku mau kita mulai dengan normal. Nggak ada kemewahan yang bikin kamu risih. Sebulan berlalu dengan pola seperti ini. Kami kencan nonton bioskop, tiket promo buy 1 get 1, makan di warung tenda, dan ngobrol berjam-jam di teras kosan sampai diusir ibu kos karena lewat jam malam. Rangga benar-benar berubah. Dia tidak lagi memegang ponsel setiap 5 menit untuk mengecek saham. Dia mendengarkan ceritaku tentang bos yang menyebalkan dengan antusias. Dia hadir sepenuhnya. Aku suka Rangga versi 2.0 ini, kataku suatu malam saat kami duduk di bangku taman kota, berbagi 1 cup es krim. Rangga versi 2.0 ini softwarenya sudah di-upgrade sama kamu. Jawabnya sambil membersihkan noda coklat di hidungku. Tapi dia punya 1 bug. Apa itu? Dia nggak sabaran ingin menjadikan wanita di sebelahnya jadi istri beneran. Bukan pura-pura. Jantungku berdesir. Aku menatapnya. Sabar, Tuan CEO. Proses instalasi belum selesai. Meski aku bercanda, jauh di lubuk hati, aku tahu aku sudah siap. Aku hanya ingin menikmati masa-masa manis ini sedikit lebih lama tanpa intervensi drama keluarga Wiratama. Tapi tentu saja, tenang adalah kata yang asing bagi keluarga itu. Pagi itu dimulai dengan deja vu yang mengerikan. Seorang kurir berseragam khusus masuk ke kantorku, membawa kotak bludru hitam. Pita emas.
Shla di sebelahku langsung tersedak kopinya. Mampus. Jangan bilang lo mau dinikahin paksa lagi? Cek dulu. Siapa tahu kali ini ada ambulans nunggu di lobi. Tanganku gemetar saat menerima kotak itu. Trauma masa lalu bangkit. Apa Mama Arum berulah lagi? Apa Rangga sakit lagi? Dengan hati-hati, aku membuka kotaknya. Isinya selembar kartu undangan tebal. Tapi desainnya berbeda. Tidak ada ukiran emas berlebihan. Desainnya minimalis, elegan, dan modern. Tertulis di sana. Gala Dinner O Press Conference Perayaan Kesehatan Kembali Rangga Wiratama O Pelurusan Berita Ballroom Hotel Grand Imperium Sabtu, pukul 19 WIB. Di bawahnya ada tulisan tangan kecil. Datanglah sebagai tamu terhormatku. Tidak ada gaun pengantin dadakan. Aku janji. Rangga. Pelurusan berita. Shla membaca dari balik bahuku. Wah, ini sih acara klarifikasi. Gi. Kayak artis-artis kalau kena skandal. Ponselku berdering. Nama Mama Arum muncul di layar. Aku menarik napas panjang sebelum mengangkat. Halo, Tante. Anggita, sayang. Suara Mama Arum terdengar berbeda. Tidak melengking seperti biasanya. Tapi lebih rendah hati. Undangannya sudah sampai. Sudah, Tan. Ini acara apa lagi? Ini ide Rangga. Kata Mama Arum cepat. Tante nggak ikut campur sama sekali. Tante cuma disuruh duduk diam dan senyum. Dia bilang dia mau membereskan kekacauan yang Tante buat bulan lalu. Kamu datang ya, Nak? Tante janji nggak akan ada jebakan. Sumpah demi koleksi tas Tante. Kalau Mama Arum sudah bersumpah demi koleksi tasnya, berarti dia serius. Oke, Tante. Saya datang. Bagus. Oh ya, Tante kirim dress buat kamu. Tapi tenang, ini dress pesta biasa, bukan baju pengantin. Warna sage green, sesuai warna favorit kamu kan? Aku tersenyum kecil. Bahkan Mama Arum mulai belajar mendengarkan. Sabtu malam. Hotel Grand Imperium. Tempat kejadian perkara, TKP. Di mana aku nyaris menikah secara ilegal sebulan lalu. Bedanya, kali ini aku masuk lewat pintu depan dengan tenang. Aku mengenakan gaun sage green pemberian Mama Arum yang ternyata sangat cantik dan pas di badan. Tidak ada weo panik yang menyeretku. Tidak ada teriakan. Ballroom dipenuhi kolega bisnis, wartawan, dan kerabat keluarga Wiratama. Suasananya formal tapi hangat. Saat aku masuk, beberapa orang menoleh dan berbisik, tapi tatapan mereka bukan lagi tatapan kasihan atau bingung, melainkan kekaguman. Aku duduk di meja bundar barisan depan, tepat di sebelah Mama Arum yang terlihat gelisah. Dia gugup sekali, bisik Mama Arum padaku. Dia latihan pidato di depan cermin seharian. Lampu ruangan meredup. Sorot lampu terpusat ke panggung. Rangga berjalan keluar. Dia tampak luar biasa. Mengenakan setelan jas abu-abu tua yang pas badan, tidak lagi kebesaran, rambut ditata rapi, dan wajahnya bersinar sehat. Dia berdiri tegak di podium, memancarkan aura percaya diri yang tenang. Selamat malam, sapanya. Suaranya mantap menggema. Malam ini, saya mengundang Anda semua bukan untuk membicarakan saham atau merger perusahaan. Saya ingin membicarakan tentang sebuah kesalahan besar yang terjadi di ruangan ini sebulan lalu. Hening. Semua orang menahan napas. Rangga menatap lurus ke arahku. Sebulan lalu, kalian melihat sebuah sandiwara pernikahan yang kacau. Seorang pengantin pria yang pingsan, dan pengantin wanita yang bingung. Banyak rumor beredar. Anggita menjebak saya, Anggita wanita matre, atau saya sakit jiwa. Rangga jeda sejenak. Kebenarannya adalah, saya yang bodoh. Saya hampir kehilangan wanita terbaik dalam hidup saya karena rasa takut dan gengsi. Dan ketika saya sakit, bukan sakit fisik, tapi sakit karena penyesalan, ibu saya yang panik mencoba menyatukan kami dengan cara yang salah. Kamera wartawan mulai berkedip-kedip. Anggita Salsabila, sebut Rangga lantang. Jantungku berhenti berdetak. Dia bukan wanita yang memanfaatkan keadaan. Dia adalah wanita yang, meskipun dijebak dan dipermalukan,
tetap memilih untuk tinggal dan merawat saya sampai sembuh. Dia menyelamatkan saya dari kehancuran diri sendiri. Air mataku mulai menggenang. Rangga sedang membersihkan nama baikku di depan seluruh dunia bisnis Jakarta. Malam ini, saya ingin mengoreksi sejarah, kata Rangga. Dia mengambil mikrofon dari penyangga, lalu turun dari panggung. Dia berjalan membelah kerumunan tamu. Langkahnya pasti menuju mejaku. Musik piano lembut mengalun. Mama Arum di sebelahku menutup mulutnya dengan sapu tangan, menahan tangis haru. Rangga berhenti tepat di depanku. Dia mengulurkan tangan. Aku berdiri, menyambut tangannya. Anggita, katanya. Suaranya lembut tapi terdengar jelas karena mikrofon masih di tangannya. Waktu itu aku menunggumu di altar dalam keadaan sekarat dan putus asa. Hari ini, aku berdiri di depanmu dalam keadaan sehat, sadar sepenuhnya, dan sangat mencintaimu. Dia mengeluarkan sebuah kotak cincin kecil dari saku jasnya. Dia berlutut satu kaki. Seluruh ruangan menahan napas. Kali ini, tidak ada paksaan. Tidak ada skenario, hidup dan mati. Hanya seorang pria yang meminta kesempatan kedua. Anggita Salsabila, maukah kamu menghabiskan sisa hidupmu bersamaku? Bukan sebagai perawat, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai satu-satunya pemilik hatiku. Waktu seolah berhenti. Aku melihat wajah Rangga. Ada harapan besar di sana. Juga sedikit ketakutan kalau aku akan menolaknya di depan umum sebagai balas dendam. Aku mengambil mikrofon dari tangan kirinya. Rangga, kataku. Suaraku menggema di ballroom. Bangun dulu. Jangan berlutut kelamaan. Nanti encok. Kamu kan baru sembuh. Tawa riuh terdengar dari para tamu. Ketegangan mencair. Rangga terkekeh, lalu berdiri, masih menatapku penuh harap. Kamu tahu kan, kalau aku tolak sekarang, saham perusahaanmu bakal anjlok lagi. Godaku. Biarin. Jawab Rangga cepat. Biar bangkrut sekalian. Asal aku tahu jawaban kamu. Aku tersenyum lebar. Aku mau, Rangga. Sorak-sorai pecah di ruangan itu. Tapi aku mengangkat tangan, meminta tenang sebentar. Tapi, lanjutku tegas. Hening lagi. Mama Arum di sebelahku terlihat seperti mau pingsan. Lagi. Ada satu syarat mutlak. Apapun, kata Rangga. Sebut saja. Rumah? Mobil? Pulau? Bukan. Aku menggeleng. Aku menunjuk Mama Arum. Syaratnya adalah, pernikahan kita nanti harus diurus oleh Weo pilihanku sendiri. Mama Arum dilarang keras ikut campur urusan konsep, catering, apalagi bikin drama pura-pura sakit. Mama Arum cuma boleh datang sebagai tamu cantik. Setuju. Semua mata tertuju pada Mama Arum. Wanita paruh baya itu terbelalak, lalu perlahan mengangguk pasrah sambil mengusap air mata. Setuju. Tante, Mama janji nggak akan rewel. Asal kalian nikah. Deal. Kataku pada Rangga. Rangga tertawa lepas. Tawa paling bahagia yang pernah kudengar. Dia menyematkan cincin berlian sederhana namun elegan itu ke jari manisku. Lalu dia menarikku ke dalam pelukannya. Terima kasih. Bisiknya di telingaku. Aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu, Mas Mantan. Flash kamera menyala gila-gilaan, mengabadikan momen pertunangan yang sebenarnya. Kali ini, senyum kami asli. 6 bulan kemudian. Udara pegunungan Lembang yang sejuk menyapa kulitku. Tidak ada ballroom tertutup, tidak ada lampu kristal berat, dan tidak ada ribuan tamu tak dikenal. Pesta pernikahan kami diadakan di sebuah taman pinus terbuka. Konsepnya intimate wedding. Hanya keluarga dekat, sahabat, dan karyawan inti kantor Rangga. Total tamu tak lebih dari 100 orang. Aku berdiri di depan cermin di sebuah kabin kayu kecil yang dijadikan ruang rias. Gaunku sederhana, putih tulang dengan potongan alain yang jatuh lembut, tanpa payet berlebihan, tanpa ekor 3 meter. Rambutku digerai dengan hiasan bunga baby braid asli. Cantik banget sih sahabat gue. Shla muncul di belakangku, sudah rapi dengan baju bridesmaid warna terakota.
Kali ini beneran nikah ya? Bukan simulasi. Aku tertawa. Beneran. SIS. Buku nikahnya asli. Penghulunya asli. Pintu terbuka. Mama Arum masuk. Dia tampak sangat menahan diri. Tangannya gatal ingin membetulkan letak bunga di meja rias. Tapi dia menahannya. Anggita. Panggilnya lembut. Sudah siap? Sudah, Ma. Mama Arum menatapku berkaca-kaca. Maafin Mama ya. Kalau dulu Mama bikin kamu trauma pakai baju pengantin. Tapi lihat hari ini. Kamu bersinar sekali. Makasih. Ma. Tanpa drama Mama waktu itu, mungkin kita nggak akan sampai di sini. Jawabku tulus. Kami berjalan keluar menuju area akad. Di ujung sana, di bawah lengkungan ranting pohon dan bunga liar, Rangga menunggu. Dia mengenakan setelan jas warna krem yang santai tapi gagah. Dia terlihat sehat, bugar, dan bahagia. Saat aku berjalan mendekat diiringi lagu akustik Beautiful in White, mata Rangga tidak lepas dariku. Kali ini dia tidak pingsan. Dia berdiri kokoh, siap menopangku. Akad nikah berjalan lancar. Satu tarikan napas, tegas dan lantang. Sah, seru saksi. Alhamdulillah. Rangga menatapku. Lalu kami berdua tertawa lega. Dia mencium keningku lama sekali. Resepsi sore itu berlangsung santai. Kami berkeliling menyapa tamu, makan sate. Rangga menghabiskan 10 tusuk tanpa dimarahi, dan berfoto-foto box. Amelia datang membawa pacar musisinya yang ternyata berambut gondrong dan bertato, membuat Mama Arum sedikit jantungan tapi tetap tersenyum sopan. Saat matahari terbenam, lampu-lampu gantung dinyalakan, menciptakan suasana magis di tengah hutan pinus. Rangga menarikku ke tengah lantai dansa sederhana di atas rumput. Musik jazz pelan mengalun. Capek? Tanyanya sambil melingkarkan lengan di pinggangku. Sedikit, tapi bahagia. Jawabku, menyandarkan kepala di dadanya. Aku bisa mendengar detak jantungnya. Kuat, stabil, dan berirama. Bukan jantung yang lemah karena patah hati. Ingat waktu di altar 6 bulan lalu? Bisik Rangga. Waktu kamu kayak zombie. Iya. Waktu itu aku berpikir, kalau aku mati sekarang, setidaknya hal terakhir yang kulihat adalah Anggita. Aku mencubit pinggangnya pelan. Dramatis. Rangga terkekeh. Lalu mengangkat daguku agar mataku menatap matanya. Tapi sekarang aku mikirnya beda. Aku mikir, aku harus hidup lama sekali. Sehat terus. Karena aku mau lihat wajah ini setiap pagi sampai kita tua dan keriput. Mataku memanas lagi. Awas ya kalau kamu sakit-sakit lagi gara-gara mogok makan. Nggak akan. Kan sudah ada suster pribadi seumur hidup. Kami berdansa pelan di bawah langit senja. Tidak ada kemewahan yang dipaksakan. Hanya cinta yang sederhana dan tulus. Pada akhirnya, undangan salah alamat dan skenario pura-pura mati itu membawa kami ke sini. Ke sebuah awal yang nyata. Aku, Anggita Salsabila, bukan lagi mempelai dadakan, atau tunangan pura-pura. Aku adalah pengantin wanita yang sebenarnya. Dan Rangga adalah priaku yang benar-benar hidup. Tamat. Gimana? Greget banget kan sama drama keluarga Wiratama. Sekarang giliran kalian tentukan nasib. Kalau kalian ada di posisi Anggita saat lihat mantan, sekarat, di altar, ketik, tim kabur. Kalau kalian bakal langsung lari tinggalkan acara, atau ketik, tim luluh, kalau kalian bakal kasihan dan merawat dia. Aku tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian suka happy ending. Sampai jumpa di cerita